Sobat calon guru semuanya, sepertinya ada kabar gembira untuk seleksi CPNS dan P3K 2024. Ini nanti ASN P3K itu bisa daftar CPNS 2024 dan juga bisa daftar P3K pada jabatan yang berbeda. Di sini nanti kita akan mengecek yaitu isi dari Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN dan juga Kemenpan RB nomor 320 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024. Dan kalau misalkan ini nanti beneran, maka ini tentunya akan menjadi celah penyesuaian ijazah S2 ataupun juga ijazah S3 bagi teman-teman ASN P3K dan juga mendapatkan peluang untuk dapat uang pensiun PNS teman-teman. Kira-kira bagaimanakah syaratnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan di sini kita sebagai ASN P3K itu berpikir jujur ya, tentunya kalau misalkan saya melihat juga keluhan dari teman-teman ASN P3K dan juga di sini bagi teman-teman yang mungkin ingin mendaftar P3K itu setidaknya ada beberapa hal yang masih menjadi ganjalan, yaitu ketika misalkan saja ASN P3K di sini kita mendapatkan ijazah S2, mungkin teman-teman yang sudah diangkat menjadi P3K guru kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau mungkin juga yang memiliki ijazah S3, maka untuk sampai saat ini belum ada regulasi terkait tentang penyesuaian ijazah. Kemudian juga untuk P3K itu tidak mendapatkan uang pensiun sama halnya dengan PNS yang setelah purna tugas itu mendapatkan pembayaran uang pensiun yang diterimakan per bulannya. Selain itu juga terdapat perbedaan seragam antara PNS dan juga P3K. Atau mungkin teman-teman memiliki keluhan lain terkait tentang hal ini, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang di sini bertanya terkait tentang apakah P3K itu bisa mendaftar CPNS 2024 ataukah tidak, kemudian kalau misalkan nanti mendaftar itu mekanismenya bagaimana. Nah, pada video ini kita akan mencari tahu dari Permen Pan RB dan juga Kemenpan RB yang baru saja rilis teman-teman. Dan dari dua hal ini tentunya banyak sekali teman-teman ASN P3K yang masih mengimpikan untuk bisa mendaftar CPNS atau diangkat menjadi PNS. Dikarenakan memang disadari ataupun juga nggak disadari antara PNS dan P3K itu tentunya sangat berbeda. Baiklah sobat calon guru semuanya, yang pertama di sini kita buka dulu ya, yaitu dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Nah, pegawai aparatur sipil negara atau ASN ini kan terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K. Makanya dari Permen Pan RB ini menjadi dasar untuk nantinya pengadaan seleksi baik itu CPNS maupun juga P3K di tahun 2024 ini ya. Dan di sini kita pelajari yaitu langsung menuju ke bagian bab kelima ya, yaitu terkait tentang syarat pendaftaran bagi teman-teman yang P3K ingin mendaftar menjadi CPNS ya atau PNS. Jadi di sini untuk pelamaran ya itu tertera pada pasal 23 bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN ya dengan memenuhi persyaratan dan juga prosedur sebagai berikut. Yaitu untuk persyaratan mendaftar CPNS itu adalah usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar nantinya ya. Kemudian usia paling rendah ini adalah 20 tahun untuk P3K ya. Paling tinggi ini adalah 1 tahun menjelang usia pensiun, inilah untuk P3K. Jadi untuk pendaftaran CPNS itu adalah ini batas usianya minimal 18, maksimal 35. Kemudian untuk P3K minimal 20, kemudian maksimal ini adalah 1 tahun menjelang batas usia pensiun. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ya, karena melanggar tidak pidana dengan pidana 2 tahun atau lebih. Kemudian nggak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, kemudian prajurit TNI maupun juga anggota Polri. Kemudian kalau misalkan kita cek yaitu pada bagian E
tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau prajurit TNI atau anggota Polri. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang berstatus sebagai PNS atau CPNS untuk mendaftar ini nggak bisa. Namun untuk teman-teman yang berkedudukan sebagai P3K ini bisa mendaftar CPNS 2024 ya. Karena di sini persyaratannya itu adalah tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS TNI Polri. Jadi P3K ini tidak tertera di sini. Kemudian yang F itu adalah tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat pada politik praktis. Nah, teman-teman sekarang ini semumpung pendaftaran belum dibuka, silahkan dicek ya apakah terdaftar di parpol ataukah belum. Untuk tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku ya dari lembaga profesi yang berwenang. Seperti ya untuk poin H ini nanti untuk yang P3K ya. Kemudian sehat jasmani dan juga rohani sesuai dengan persyaratan jabatan dilamar ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diupload di SSC ASN. Dan berikutnya di sini bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah ya. Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang nantinya akan ditetapkan oleh P3K, oleh PPK ya atau pejabat pemberdayaan kepegawaian. Kemudian untuk batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Ayat 1 huruf A itu dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk di sini usia ini kan nanti biasanya itu yang memiliki ijazah S2 atau S3 atau dokter spesialis itu nanti akan dibedakan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita cek di bagian pasal 24 ya. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1, pelamar ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yaitu untuk yang pertama yaitu tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi ya. Jadi teman-teman di sini harus tidak pernah melanggar ketentuan seleksi ya pada periode sebelumnya. Mungkin di sini teman-teman yang kemarin lulus namun tidak lanjut atau mundur dari ini dari seleksi atau pemberkasan misalkan, atau mungkin melakukan kecurangan dan tercatat di SSCASN. Nah, kemudian tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Ini juga nggak bisa ya nantinya. Kemudian memiliki pengalaman terkait tentang bidang tugas jabatan yang dilamar. Inilah khusus untuk P3K. Jadi untuk P3K itu nanti harus ada surat pengalaman kerja. Nah, kalau misalkan PNS itu enggak teman-teman. Nah, kemudian yang poin D, ini hal yang kita bahas sekarang ini. Selain di persyaratan atas tadi yang umum, yaitu yang tidak berkedudukan sebagai PNS, kemudian juga CPNS, TNI Polri, maka di sini P3K itu bisa mendaftarkan. Maka hal tersebut diperjelas nih, yaitu pada poin D. Nah, dalam hal jika P3K itu melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan itu wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun ya, dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Nah, ini kemudian untuk ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud nanti akan ditetapkan oleh menteri teman-teman. Jadi di sini yang mungkin nanti akan bisa menjadi celah bagi teman-teman yang di sini sudah menjadi P3K namun ingin mendaftar CPNS atau ingin mendaftar P3K pada jabatan yang berbeda, maka celahnya di sini. Jika teman-teman itu adalah P3K, saat ini P3K, kemudian memiliki ijazah S2, mungkin teman-teman nanti akan bisa melamar menjadi P3K dosen misalkan. Nah, atau melamar P3K yang mempersyaratkan ijazahnya S2, tentunya nanti akan masuk di golongan 10 ya. Jadi teman-teman yang P3K ingin memanfaatkan ijazah S2-nya atau S3-nya, maka di sini nanti teman-teman bisa melamar pada lowongan jenis pengadaan P3K ya. Namun persyaratannya apa? Persyaratannya di sini nanti teman-teman harus memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Kalau misalkan teman-teman sebelumnya itu diangkat menjadi ASN P3K guru, itu untuk masa kontraknya itu 5 tahun misalkan kalian diangkat tahun 2021, kemudian sekarang ini berarti kan sudah ada 3-4 tahun kan, berarti teman-teman nanti sudah memenuhi syarat nih. Nah, itu yang pertama, yaitu harus telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Yang kedua, teman-teman harus mendapatkan persetujuan dari PPK.
Istilahnya kita minta izin nih, minta izin kepada PPK. PPK itu siapa? PPK itu adalah pejabat bidang kepegawaian. Siapa itu? Kalau misalkan di kabupaten itulah Pak Bupati, kalau misalkan di Kota Madia itu Pak Wali Kota, kalau misalkan di provinsi itu adalah gubernur ya. Entah itu nanti akan ditandatangani sendiri ataukah nanti diwakilkan ke BKPSDM, ya kita pantau. Termasuk juga untuk teman-teman yang saat ini menjadi ASN P3K namun ingin mendaftar CPNS, itu juga bisa. Nah, di sini dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS ini juga bisa kan? Namun yang bersangkutan itu harus telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun ya, dan mendapat persetujuan dari PPK. Jadi ada 2 syarat teman-teman yang P3K ingin melamar P3K jenis lain, misalkan awalnya guru kemudian ingin mendaftar dosen, kemudian sudah punya S2 kan, maka di sini ada 2 persyaratan nih yang harus dipenuhi. Termasuk juga teman-teman P3K yang ingin mendaftar CPNS tentunya juga memenuhi 2 persyaratan ini teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita buka yaitu peraturan yang kedua, yaitu Kepmenpan RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Kalau misalkan kita cek di bagian persyaratan itu memang juga sama ya. Jadi di sini yang di bagian C tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau P3K, kemudian prajurit TNI Polri, kemudian tidak pernah tidak sedang berkedudukan sebagai PNS ataupun juga TNI Polri, tidak ada, yaitu tidak sedang berkedudukan sebagai P3K, itu tidak ada. Artinya teman-teman di sini nanti P3K itu bisa mendaftar P3K jenis jabatan yang berbeda, atau mungkin juga ingin mendaftar CPNS. Nah, kira-kira seperti itu bagi teman-teman yang bertanya apakah P3K bisa daftar CPNS ataukah tidak, apakah P3K itu bisa daftar P3K jabatan yang lain ataukah tidak. Semoga bermanfaat dan mulai sekarang ini teman-teman sudah bisa nih untuk mengatur strategi agar bisa lulus seleksi P3K maupun juga CPNS 2024. Semoga tahun ini kita semua diangkat menjadi ASN teman-teman.